Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasid Sidik dengan PM 2435106008. Pada video kali ini saya akan belajar secara mandiri eh, CSS extension, eh, dalam kurung ini SAS, Tailwind atau Bootstrap dari resource yang diberikan dan yang ada di internet. Nah, untuk langkah pertama mungkin saya akan cari tahu sendiri apa itu CSS extension. CSS extension merujuk pada beberapa hal berbeda dalam pengembangan web, fitur, kemampuan teman untuk menyamakan gaya pada konten tertentu seperti atau alat membantu mengedit gaya CSS secara langsung ini memperluas kapabilitas CSS standar. Hah? Baik, di sini saya belum paham-paham kali. Mungkin sudah sana untuk kita membuka teman saya. Saya masih belum paham kali. Itu aplikasi atau aplikasi extension itu bukan aplikasi dalam arti seperti, tapi lebih ke tools atau teknologi tambahan di atas CSS yang membantu styling jadi lebih cepat, rapi, dan powerful. Kalau kita urutkan biar jelas, biar sesuai gaya analisis kamu, konteks dasar, CSS biasa itu sifatnya statis, tidak ada variabel dulu, tidak modular, cepat berantakan kalau proyek besar. Bukan muncul extension terus untuk mengatasi keterbatasan itu. Yang kedua, jenis extension yang dosen yang dosen maksud preprocessor, contohnya SAS. Ini bukan aplikasi tapi bahasa yang dikumpul jadi CSS. Fitur utamanya variable, nesting, mixin. Contoh warna red, button color warna. Nanti diubah jadi CSS biasa. Nah, jadi SAS itu kayak CSS lebih canggih, tapi tetap outputnya CSS. CSS framework atau contohnya Bootstrap, ini kumpulan kelas siap pakai. Contoh HTML contoh button class. Kalau kita tidak perlu bikin CSS dari nol. Contoh cepat bikin tampilan, tidak mau ribet desain dari awal. Hah? Utility First Framework, contoh Tailwind atau CSS mirip framework tapi kasus konsepnya beda. Contoh button class, background blue, text while, app rounded click button. Tidak pakai kelas khusus seperti dot button tapi langsung pakai utility kecil. Cocok untuk fleksibel, desain custom, modern development. Perbedaan inti biar tidak bingung. SAS preprocessor, compile ke CSS, pakai kelas ya pakai kelas kecil langsung. Analisis dan kelebihan, lebih cepat ngoding, lebih rapi, harus belajar konsep baru, kadang lebih berat. Bootstrap bisa overkill untuk proyek kecil. Kesimpulan, terus satu library digunakan bareng HTML dan CSS, tujuannya mempermudah styling. Kalau kamu mau, saya bisa bantu rekomendasi mana yang biar nggak bingung nanti bikin roadmap belajar dari basic sampai tailwind, mulai dari situ. Mungkin bisa kita lihat di sini di Fred Codecamp ini masih saya masih di sini sih. Atau mungkin dia ada bahas apa ya? Rancang menu enggak? Mesin kartu nama.
spesifikasi. Oh, bentar coba hitungan dulu. Terjemahkan Inggris. Ya, coba kalau nggak ada sih yang bilang apa sini. Tailwind itu. Jadi cuma fitur CSS gitu aja ya. Yaudah, saya akan lanjut belajar CSS secara mandirinya. Saja gaya default browser yang terdapat pada HTML. Saat kita mulai bekerja dengan HTML dan CSS, kita akan menyadari bahwa beberapa gaya diterapkan ke halaman web kita bahkan sebelum kita menulis CSS apapun. Gaya-gaya ini disebut gaya browser default atau gaya agen pengguna. Gaya browser default ini menyediakan pemformatan dasar untuk memastikan elemen HTML ditampilkan dengan cara yang mudah dibaca di semua browser. Namun gaya-gaya ini dapat sedikit berbeda dari satu browser ke browser lainnya. Itulah mengapa penting untuk memahaminya saat mendesain tampilan yang konsisten untuk situs web kita. Mari kita lihat beberapa gaya default browser umum yang diterapkan pada berbagai elemen HTML. Judul adalah salah satu elemen HTML yang paling umum digunakan secara default, diberi gaya dengan berbagai ukuran dan ketebalan. Sebagai contoh, heading 1, judul tingkat tinggi, aduh, biasanya dicetak tebal dan berukuran lebih besar dibandingkan dengan judul tingkat yang lebih rendah seperti heading 2 hingga seterusnya. Tag heading ini membantu menentukan hierarki dan struktur konten kita. Contoh berikut menunjukkan keenam elemen judul dari heading 1 hingga heading 6. Oke, halaman lain dan dengan gaya bawaan adalah HR, elemen paragraf yang membuat garis horizontal yang sering digunakan untuk memisahkan bagian konten secara visual. Browser umumnya menerapkan gaya garis sederhana pada elemen ini. Untuk memahaminya lebih baik, mari kita lihat contoh kode ini. Oke, garis horizontal muncul sebagai garis tipis dengan spasi di atas dan di bawah teks untuk membedakan antara bagian-bagian konten. Oh, bentar ya. Mungkin kita bisa lihat dari VS Code. Hmm, New web. Aduh, apa nih ganggu. Ya, aduh, salah tekan. Iya. Apa tuh nanti? Pemrograman web ya? Ini CSS sih. Apa satu nih? Tuh, bukan ini sih. Di mana nih? Aduh, salah tekan.
ini aja lah ya. Scott. Hapus dulu dulu. Ya, sample heading, sample subheading. Hmm, ya, bisa kita buat di sini lah. New file 5. Aduh, kok new file ya? New folder 5, new file 5.html. Kan buat ini juga buat, oh, yang satu, yang satu, oh, ini kita juga jadi HR, tiga, heading 3. Oke, langsung bisa kita lihat. Oh, garis tipis nih ya. Boleh lah. Selanjutnya kita akan melihat blok quote elemen tersebut. Kutipan blok digunakan untuk menunjukkan bagian teks semua. Bahkan kutipan dari sumber lain. Browser biasanya menampakkan identasi dan terkadang memberikan teks. Identasi membantu memisahkan kutipan blok dari teks lainnya. Dan ini dikutip dari sumber lain. Mari kita lihat contoh kode ini. Oke, langsung kita salin saja. Oh, alah, bedanya. Pada contoh di atas buku elemen tersebut aku menghasilkan identitas pada teks yang diterapkan oleh default browser. Elemen lain dengan gaya default adalah elemen tautan A yang diberi gaya dengan warna biru default dan di garis bawah akan mudah dikenal sebagai tautan. Bentar, Identasi memisahkan kutipan teks lainnya sehingga jelas bahwa kontennya dikutip dari sumber lain. Block quote, I think therefore maksudnya. Kode di atas memiliki 4 elemen paragraf dengan elemen tautan di tengahnya. Elemen tautan tersebut diberi gaya warna biru dengan di bawah untuk mengarahkan pengguna ke halaman belajar berikutnya. Terakhir kita akan melihat elemen daftar tidak berurutan dan berurutan. Browser menambahkan pemformatan dasar ke daftar termasuk dan poin atau angka tergantung pada apakah akan daftar tidak berurutan. Ini atau daftar berurutan. OL, mari kita lihat sebagai contoh. Sampel. Oke. Oh, ini yang berurutan sama nggak berurutan deh.
Pada contoh kode di atas kita menggunakan daftar tidak berurutan dan daftar berurutan kedua yang akan sedikit menjorok ke kanan secara default. Pada semua contoh ini, Anda telah melihat bagaimana browser menerapkan spasi default, ukuran pada bervariasi dan HTML ini. Pada pelajaran selanjutnya, Anda akan mengatur ulang beberapa gaya default Anda menggunakan CSS Result. Oke. Apa gaya default yang diterapkan pada tag heading di sebagian besar browser? Ya. Seperti apa tampilan elemen tersebut terdapat di sebagian browser? Oke, bagaimana tag utara biasa diberi bold, green, underline, blue. Nah, oke. Apa itu CSS inline, internal, dan eksternal, dan kapan kita harus menggunakan masing-masing? CSS dapat diterapkan pada halaman web dengan tiga cara utama, inline, internal, atau eksternal. Setiap metode memiliki kegunaan, kelebihan, dan keterbatasannya masing-masing, dan mengetahui kapan harus setiap metode sangat penting untuk menulis kode yang bersih, efisien, dan mudah dipelihara. Kita uraikan tiga jenis CSS dan kapan kita harus menggunakannya. CSS inline ditulis langsung di dalam elemen yang menggunakan style. Atribut style CSS ini menentukan gaya pada elemen tertentu. Berikut contoh penggunaan CSS inline. Style color green. This is dalam contoh ini kita menggunakan style atribut untuk mengatur teks paragraf menjadi green. CSS inline umumnya digunakan untuk gaya yang cepat dan kali pakai atau untuk menimpa gaya lain untuk elemen tertentu. Namun hal sebaiknya dihindari dalam sebagian besar kasus karena dapat membuat HTML menjadi berantakan dan menyulitkan pemeliharaan kode. Sebagian besar waktu lebih baik menggunakan CSS internal atau eksternal untuk menjaga agar ya kita tetap terorganisir dan mudah dipelihara. CSS internal ditulis di dalam style tag di head bagian head dokumen HTML. CSS ini menerapkan gaya ke seluruh halaman dan berguna ketika Anda perlu memberi gaya pada satu dokumen saja. Berikut contoh CSS internal. Oke. Pada contoh di atas, CSS internal menerapkan teks biru ke semua P elemen di halaman. CSS. Head style, head body. Coba kita pakai di sini ya. Copy. Ini bagian head ya. Di bagian head ya. Bagian head. Di sini dong. Oke, kita lihat. Berubah. Oke, jadi berubah jadi warna biru dia. Pada contoh di atas, saya center. Oke, fenomena saya center paling baik digunakan ketika kita perlu menerapkan gaya ke halaman tertentu, bukan ke beberapa halaman. Ya, juga benar untuk situs web satu halaman atau ketika gaya tersebut tidak perlu digunakan kembali di tempat lain. Namun ada beberapa kekurangan seperti tidak mendorong penggunaan kembali di berbagai halaman. Itu seperti CSS lain, ia mencakup HTML dan CSS sehingga kode menjadi lebih parah dan proyek lebih besar. Tulis dalam .css terpisah dan dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan link elemen head bagian head. Ini memungkinkan kita untuk menata gaya beberapa halaman secara konsisten dan merupakan metode yang disukai dalam pengembangan web profesional. Penata gaya untuk semua halaman paragraf. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa link elemen tersebut memiliki rel yang menentukan hubungan antara dokumen saat ini dan sumber daya yang ditautkan, seperti menautkan set atau sumber daya eksternal. Di sisi lain, href bisa menentukan URL dari sumber daya yang ditautkan, menunjukkan dari mana sumber daya tersebut harus diambil. Sisi eksternal ideal untuk proyek besar di mana Anda atau kita ingin mempertahankan gaya yang konsisten di berbagai halaman. Pendekatan ini mendorong pemisahan tanggung jawab dengan memberikan HTML menangani struktur dan CSS menangani penataan gaya, yang membuat kode lebih mudah dipelihara dan diskalakan. Memahami kapan harus menggunakan setiap jenis CSS sangat penting untuk pengembangan web yang efisien dan efektif.
Dalam kebanyakan kasus, CSS internal seharusnya menjadi pendekatan utama kita, terutama untuk proyek yang lebih besar dan lebih kompleks. Kapan waktu yang paling tepat untuk mengenal CSS inline? Kapan waktu yang paling tepat untuk menggunakan CSS inline? Oh, untuk mengatur gaya semua. Ini kalau misalkan semua dalam sebuah dokumen. Jenis CSS manakah yang paling cocok untuk menerapkan gaya hanya CSS kenal. Mengapa CSS terlalu sesuai dan produk yang lain? Dan kemudian di berbagai halaman. Oh, ya. Itu waktu paling tepat untuk menggunakan CSS. Ya, balik lagi di awal. Ya, cepat yang seperti bangun tahun pakai nanti. Oh, oke. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Saya Rez Sidik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.